Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassakuna sarinata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para saudara kita 3R global yang berbahagia, mudah-mudahan dalam rahmat lindungan Allah yang berbahagia, kita melanjutkan mutolangah kita di malam yang penuh rahmat wa insyaallah, karena lagi turun hujan besar juga. Kita meneruskan pada makalah hadis Rasulullah yang sehubungan dengan wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali la dinan liman la khasyatalah wala aqlan liman la ismatalah wala imanan liman la wara'alah wala ibadatan liman la ilmalah. Jadi tidaklah ada ibadah yang sempurna bagi seseorang yang tidak menggunakan ilmu, ataupun la ilmalah, yang tidak ada ilmu baginya. Wala muru'atan liman la sodakotalah, dan tidak ada harga dirinya seseorang apabila seseorang tersebut tidak ada nilai sodakohnya baginya. Wala amanan liman la sirralah, dan tidak ada kesentosaan, tidak ada keamanan bagi orang-orang yang tidak ada sir baginya. Wala taubatan liman la taufiqolah, dan tidak ada taubat sempurna bagi seseorang yang tidak mendapatkan taufiknya, pertolongan Allah. Wala sakhoan liman la haya'alah, dan tidaklah dikatakan dermawan yang sempurna bagi seseorang yang tidak punya malu. Ya aliyu man lam yakun warongan anil ma'asi babatnul ardi khairun lah min dohriha li annahu la imanan fi qalbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mutolangah kita malam hari ini adalah wala ibadatan liman la ilmalah. Tidaklah dikatakan ibadah sempurna bagi seseorang yang tidak berilmu. Karena al-faqih wahidun khairun bin alfi mabidin. Seseorang yang berilmu, paham tentang ilmu agama, itu lebih punya potensi menurut Rasulullah dibandingkan 1000 orang ahli ibadah non ilmu. Di annal jala fi habail syaitan, karena orang yang beribadah tanpa dasar ilmu pengetahuannya tetap dalam jaring-jaring setan. Ya, kita akan menghubungi keringnya kita kepada alam sebelah, alam persetanan, asyaiton abalis ataupun al-jannun min jumlatis syayatinil abalis. Mangga selamat. Ya, jadi kata-kata selamat bisa kita ambil dari kata ya salamun. Makanya afasus salam itu adalah ditakuti oleh setan. Jadi membiasakan
memasyhurkan salam itu. Apalagi digenepi dengan assalamualaikum, hanya selamat saja bingung untuk setan. Anda tersentuh dengan perkataan kita tadi ya, dalam hal di mana la ibadah liman la ilmalah, bukanlah dikatakan ibadah itu sempurna bagi seseorang yang tidak berilmu. Nah, karena ibadah tanpa ilmu tetap dalam tire-tire, jaring-jaring, tampar-tampar setan. Betul seperti itu kan ya? Bukankah pekerjaan Anda adalah seseorang supaya tidak gemar ibadah? Tetapi ketika orang sudah melakukan perbuatan seperti itu, ya kita biarkan untuk tetap menjalankan ritual itu, ya jelas. Tetapi dengan kepandaian yang dia tidak berkembang. Paham? Nah, bagaimana Anda dalam menjaring orang-orang beribadah tanpa ilmu? Saya bisikan, cukup kamu melakukan ritual-ritual itu saja, seperti itu. Bukankah orang itu suka dalam beribadah itu ada hasrat beribadah? Yang kita pertanyakan adalah ibadah yang orang itu ada kelompok suka beribadah, tidak suka mencari ilmu. Ada orang suka mencari ilmu tapi tidak juga menjadi ahli ibadah. Ini kelompok ahli ilmu tidak suka beribadah. Saya lebih condong kepada orang yang ibadah tapi tidak ahli ilmu. Saya lebih condong itu. Karena orang ahli ilmu, suatu saat dia akan kembali ke ilmunya itu. Jadi karena kurangnya pengetahuan dan tidak gemarnya kepada mencari ilmu, maka mudah mela-melu lah ya. Nah, jadi tidak punya pendirian pegangan. Seperti itu. Ada kalimat mitos Jawa, kalau di musim hujan dan ada kilat, katanya kilat itu juga mengejar setan-setan, apa betul kayak gitu? Iya, mantesan kilat nang kene iki akeh karena Anda di sini apa bagaimana? Gak mau ngomong. Lah, apa hubungan Anda dengan kilat? Sejak kapan Anda itu dikejar-kejar oleh kilat? Ini sejak dahulu lah. Kenapa sejak diturunkannya si Idim itu ke Idim lah. Si Idim itu ke muka bumi, saya mengikuti selalu. Itu sudah mengikuti saya. Kenapa Anda dikejar oleh kilat? Karena saya ingin mengganggu si Idim itu, anak turunannya. Berarti kilat adalah pengawal Idim. Ya. Dan anak cucunya. Oh, yang mengikuti, yang berilmu dan beribadah. Apa bagaimana? Apa yang beribadah tanpa ilmu? Yang berilmu jarang ibadah. Yang berilmu jarang ibadah memang ya. Yang beribadah jarang pakai ilmu. Ya. Itu fenomena ini termasuk sudah kelangkaan orang ahli ilmu juga ahli ibadah, itu sangat langka kan? Jarang. Karena apa? Ya, karena saya membisikinya cukup. Ya tadi katakan itu tadi. Terus karena kamu itu membisikkan kayak gitu, akhirnya Anda dikejar-kejar kilat. Ya, iya. Sudahlah, pergi sajalah. Udah, kita kan lagi ngobrol yang asik-asik lah, jangan. Ini kayak gini. Ada satu Tuhan kamu, yaitu iblis, itu mengatakan kayak gini. Waqala iblis, ya Nabi Allah, laula annaka sa'altani bil hayyil qayyumi ma akhbartuka. Iblis itu berkata, "Hei Nabi Allah, seandainya bukan karena Anda yang menanyakan pada saya demi
Allah yang bersifatan Hayyul Qayyum, maka saya tidak akan mengkhabarkan pada Anda. Itu iblis kepada Nabi saya. Kamu kan setan bukan iblis. Ya dia tahu. Maka Anda ya kabarkan kepada umatnya Nabi kayak gitu. Apa urusan Anda dengan kilat? Kilat itu apa menurut Anda? Itu apa itu? Bikin lengan. Bikin leng-lengan. Ini kabar bahwasanya iblis setiap kali ditanya oleh Rasulullah tidak bisa tidak menjawab, pasti menjawab. Saya umatnya menanyakan pada anak buah iblis, yaitu kamu. Saya ya tidak tahu. Dalam fenomena orang Islam, ya, ada yang suka mencari ilmu dan setelah pulang dari mencari ilmu terkesan malas ibadah, ya, ataupun memang ibadah tidak ditonjol-tonjolkan, ataupun memang ibadah itu dianggap hal yang lebih mudah dibandingkan mencari ilmu, ataupun alasan yang lain lah. Sementara yang tidak menuntut ilmu di pesantren kebanyakan semangat untuk beribadah dan tidak semangat untuk menuntut ilmu. Ini kan keseimbangan, dan Anda lah yang menyebabkan mengatakan itu seperti itu, untuk tidak suka mencari ilmu dan untuk tidak suka beribadah, seperti itu kan ya. Saya mengatakan yang ahli yang ahli menjalankan perintahnya itu cukup dirinya sendiri. Yang punya ilmu cukup untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jaring-jaring setan bukankah kayak jaring ikan itu apa bagaimana? Ya, yang melebihi lah itu banyak. Kalau anda membandingkan seperti jaring itu meremehkan. Jaring-jaring saya itu menyebar ke seluruh. Terbuat dari apa? Ya terbuat dari anaman dosa-dosa anak Adam. Oh, jaring Anda terbuat dari anam-anaman dosa anak Adam. Bagaimana Anda menenun dosa itu? Kok menjadi jaring? Itu kan ya rahasia. Yang biar itu kan ya karena raja kayak saya gini, iblis. Anda tahu dosa sementara kita manusia itu dosa tidak kelihatan. Oh, masa saya tidak bisa melihat? Memang saya tidak bisa melihat, tapi yang lihat kan raja saya yang penting sudah membuat lingkaran-lingkaran itu sendiri. Oh, jadi yang membuat jaring-jaring itu iblis. Ya. Lalu oleh Anda dipakai. Ya, hanya memakai. Cara menjaringnya adalah ya lewat orang-orang yang tadi Anda katakan, orang yang ahli melakukan perbuatan itu, kita bisikin terus seperti itu sehingga jaring itu semakin banyak. Jaring semakin banyak dan orang itu terperangkap oleh jaringnya saya sendiri. dengan apa yang dia lakukan, ritual-ritual itu sendiri seperti itu. Jadi mereka terbelenggu. Jadi ketika ada orang yang mengetahui keilmuan masuk ke jaring mental, itu bukan ajaran seperti itu berbeda seperti itu. Karena apa? Orang seperti itu kalau sudah melakukan ritual seperti itu ya, itu akan bebal ilmunya tanpa ilmu. Oh, paham? Ya paham. Ya wis pahami. Secara enggak, ini memang secara survei siapa? Melihat kenyataan. Kalau sudah suka beribadah, mari ilmu itu enggan. Karena sudah bangga karena saya sudah sergap ibadah. Saya yang mendisiplin. Terus kalau dimasuki ilmu bebel. Bebel. Kenapa sih makin tua orang itu makin pikun?
Ya karena dia tidak dekat dengan ahli ilmu. Oh, jadi karena ahli ilmu sering didekati sehingga tidak pikun lah ya. Ya, seperti Ya, itu. jadi kebanyakan karena sergap ibadah maka dalam hatinya yang isi adalah dunia dan akan mengalami seperti pikun Ya, karena tidak mampu menampung dan ilmunya yang Ya. enggan dipelajari. itu seperti itu. Apakah orang ahli ilmu tidak suka beribadah dalam target Anda? Susah ya, Susah. susah untuk Membingungkan. Membingungkan, jelas. Sebab apa? Dia mempunyai ilmu, tapi dia tidak menjalankan. Tapi dia juga mau mengikuti perintah-perintah saya. Saya yang bingung. Kilat itu dipegang oleh siapa? Malaikat Mikail. Mekat lah. Malaikat siapa? Nggak tahu. Kenapa Anda itu tidak menantang perang dengan malaikat? Ya nggak berani lah. Karena malaikat punya kilat. Kalau gimana? Dia punya itu. Terus kenapa ada pohon, kena petir juga? Tuh, Iya. karena kalau saya lari ke situ. Oh. Kalau kamu nempel ke orang ini, Ya bisa kena. Oh sudahlah, udah ngomong. ya boleh Anda keluar. Ya, jadi la ibadatan liman la ilmalah. Tidaklah ibadah seseorang itu dikatakan sempurna, aliasnya banyak sekali kekurangan. Nah, apabila tidak ada ilmu baginya. Wasiat yang berikutnya adalah wala muru'atan liman la sodakotalah. Tidak ada muru'ah. Muru'ah itu sifat keprawiraan, sifat harga diri, punya kewibawaan. La sodakotalah, bagi orang-orang yang tidak ada sodakoh. Nah, ini apa sih sodakoh menurut alam sebelah, yang artinya sodakoh yang menyebabkan orang itu punya muru'ah, sehingga bagaimana mereka itu supaya kita itu jangan gemar dalam bersodakoh. Ya boleh Anda masuk. Demi apapun terkadang orang memperjuangkan martabat pribadi. Ya tidaklah dikatakan seseorang itu bermateri, berpangkat, berderajat, tapi martabatnya itu rendah menurut Allah apabila tidak ada la sodakotalah, sodako yang disertakan dengan sikul kamal, kebenaran batin untuk menyodakokan sesuatunya. Ada takut dengan sodako sikul kamal. Ketakutan apa? Jangan kayak gitu, kita rileks, asik-asik kayak gitu. Iya, martabat kita